Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Istiqomah C1 C080063. Hari ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu terkait dengan faktor-faktor keberlakuan pada penganggaran modal. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penganggaran modal. Penganggaran modal ini pada umumnya digunakan untuk memberikan gambaran atau hal yang dapat dipertimbangkan apakah rencana proyek investasi dari suatu perusahaan itu layak atau tidak untuk diimplementasikan. Penganggaran modal ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal ini dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan sejumlah uang yang relatif besar, komitmen jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang digunakan dan kesulitan dalam mengestimasi variabel pengambilan keputusan seperti jumlah arus kas, penentuan waktu, dan seterusnya. Nah, menurut Brigham dan Houston, penganggaran modal ini adalah suatu proses analisis dan proses untuk memutuskan mana yang termasuk ke dalam anggaran modal dan mana yang tidak termasuk ke dalam anggaran modal. Perusahaan menggunakan konteks ini ketika memutuskan untuk menerima atau menolak mengeluarkan modal yang diusulkan. Selanjutnya, di sini ada tahapan-tahapan dalam berinvestasi. Sebelum kita melakukan investasi, kita harus melakukan dulu tahapan-tahapan pengimplementasiannya. Yang pertama adalah menentukan tujuan investasi. Ada 3 hal yang perlu dikembangkan dalam tahap investasi ini, yaitu tingkat imbal hasil yang diharapkan atau expected rate of return, tingkat risiko atau rate of risk, dan ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Apabila dana cukup tersedia, maka investor akan menginginkan penghasilan yang maksimal dengan risiko tertentu. Umumnya, hubungan antara risk dan return ini bersifat linear. Artinya, semakin besar rate of risk, maka semakin besar pula expected rate of return. Yang kedua adalah melakukan analisis. Investor melakukan analisis terhadap efek atau sekelompok efek. Salah satu tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan efek yang salah dalam penentuan harga atau mispriced, apakah harganya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan karena itulah ada 2 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan fundamental dan pendekatan teknikal. Yang ketiga adalah melakukan pembentukan portofolio. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap efek mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing efek tersebut. Yang keempat adalah melakukan evaluasi kinerja portofolio dengan cara yang pertama adalah pengukuran aset atau measurement asset, di mana pengukuran aset ini adalah penelitian kerja portofolio atas dasar aset yang telah ditanamkan dalam portofolio tersebut, misalnya dengan menggunakan rate of return. Dan yang kedua, menggunakan perbandingan atau comparison, adalah penilaian atas dasar perbandingan atas 2 set portofolio yang memiliki resiko yang sama. Dan yang kelima adalah melakukan revisi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap evaluasi kinerja portofolio. Dari hasil evaluasi ini, selanjutnya akan dilakukan revisi atau perubahan terhadap efek yang membentuk portofolio tersebut jika dirasa bahwa komposisi portofolio yang sudah dibentuk tadi tidak sesuai dengan tujuan investasi. Misalnya, rate of return-nya lebih rendah dari yang disyaratkan, maka bisa dilakukan revisi portofolio. Selanjutnya adalah mengenai pendekatan umum terhadap proses penganggaran modal. Sebagai tahap pertama dalam proses investasi, sebagian besar buku menyatakan bahwa pembentukan strategis dan tujuan investasi keuangan jangka panjang ini dijadikan sebagai panduan yang harus melayani keputusan manajerial. Sedangkan tahap keduanya adalah tujuan yang telah dibentuk tadi itu harus konsisten dengan keunggulan kompetitif perusahaan dan tipe investasi yang ditargetkan. Dengan demikian, tahapan ini akan dibandingkan dengan proses bisnis perencanaan yang telah dijelaskan oleh Bauer. Kemudian yang ketiga adalah tahap identifikasi, di mana tahap ini memberikan pengakuan kesempatan bagi investasi, tetapi tidak menjamin evaluasi. Oleh karena biaya informasi dan sumber daya manusia yang terbatas, maka biaya bukanlah hal yang efisien untuk melanjutkan evaluasi dengan mempertimbangkan semua usulan proyek. Proses penyaringan di sini berfungsi sebagai sarana penting untuk menyaring proyek atau memikirkan pertimbangan yang layak dengan memikirkan pertimbangan lebih lanjut. Penyaringan atau screening ini umumnya didasarkan pada tersedianya informasi, preseden, pertimbangan strategis, dan faktor lingkungan.
Dan tahap akhirnya dalam proses penganggaran modal termasuk pengendalian dan waktu pengeluaran mengenai proyek investasi yang dilaksanakan. Setelah proses audit bisa sangat membantu para pengambil keputusan dalam memahami dan mengendalikan proses pengambilan keputusan. Pasca audit atau post audit yang sistematis dapat memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan masa depan dan dengan mengidentifikasi masalah dan dengan mendefinisikan proyek investasi. Selanjutnya di sini ada teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal. Nah, pendekatan teori kontingensi ini mengidentifikasikan bentuk-bentuk optimal pengendalian organisasi dalam kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Dalam perspektif ini, efisiensi alokasi sumber daya tidak hanya masalah kecanggihan mengadopsi secara teoretis, juga terkait dengan teknik investasi dan keunggulan prosedur. Nah, ada beberapa aspek dalam teori kontingensi konteks penganggaran modal ini. Yang pertama adalah karakteristik organisasi perusahaan, di mana desentralisasi dan strategi pengendalian yang lebih berorientasi administratif melibatkan tingkat yang lebih tinggi dari standarisasi karakteristik perusahaan besar. Yang kedua adalah ketidakpastian lingkungan, di mana semakin bervariabelnya dan konteks operasi tidak terduga adalah kurang tepat dan sangat birokrasi. Struktur penganggaran modal menjadi lebih mekanik. Disarankan bagi perusahaan yang beroperasi pada lingkungan yang sangat tidak pasti, diasumsikan menguntungkan dengan menggunakan metode investasi yang canggih atau sophisticated, khususnya dalam menilai risiko. Dan aspek terakhir adalah menyangkut karakteristik perilaku seperti gaya manajemen, tingkat profesionalisme, dan sejarah organisasi. Anggaran administratif berorientasi strategi pengendalian modal dianggap konsisten dengan gaya analisis manajemen, profesionalisme tingkat tinggi, dan sejarah investasi yang istimewa. Ilmuwan juga berpendapat bahwa tingkat kencanggihan sistem penganggaran modal ini ditentukan oleh keberadaan 9 komponen. Yang pertama adalah penyusunan anggaran modal jangka panjang, pencarian sistematis alternatif untuk proyek besar, adanya screening dan telaah badan, teknik evaluasi proyek, penggunaan teknik ilmu manajemen, analisis resiko, pekerjaan penuh waktu staf penganggaran modal, pengendalian pengeluaran, dan pasca audit. Selanjutnya mengenai aspek keperilakuan dari penganggaran modal. Nah, yang pertama itu adalah faktor-faktor penting keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Identifikasi dan spesifikasi atas proyek potensial memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi proyek yang praktis. Menurut pemikiran, keputusan yang telah dipilih tersebut akan benar-benar objektif, tetapi hal tersebut sangat tidak mungkin terjadi. Jadi, faktor yang sangat penting terkait keperilakuan dari penyusunan anggaran modal ini, yang pertama adalah mengidentifikasi dan kreativitas serta kemampuan untuk mengubah ide yang bagus dalam mengubah proyek yang sederhana menjadi proyek yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran ini harus memiliki kemampuan yang kreatif untuk mencari dan meneliti sejumlah proyek modal potensial yang tersedia bagi organisasi. Namun ketika proyek tersebut telah diidentifikasi, maka proyek tersebut harus dispesifikasi dan didefinisi dengan memadai sehingga proses pertimbangannya dapat terjadi. Ketika variabel keputusan tadi tidak didefinisikan, maka pengambilan keputusan mengenai adopsi proyek potensial tadi sebaiknya tidak dicoba. Maka masalah yang ditimbulkan dalam mengidentifikasi proyek potensial di sini adalah mengarah kepada bagaimana proyek tersebut bisa diidentifikasi dan didefinisi dengan memadai sehingga proses pengambilan keputusan dan pertimbangan dapat terjadi dengan baik. Akan tetapi proyek yang dikorbankan ini tidak adanya identifikasi maupun seleksi sehingga tidak dipertimbangkan sesudahnya. Hal ini juga menjadi masalah dalam penganggaran modal. Dan yang ketiga adalah masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individu maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Misalnya, keputusan sementara penyusunan anggaran ini dapat disusun untuk manajemen proyek seseorang. Orang tersebut dapat meninggalkan perusahaan atau ditransfer dan digantikan oleh orang yang benar-benar berbeda sehingga mempengaruhi akurasi dan estimasi data. Yang keempat adalah masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Aspek keperilakuan lain dari prosedur seleksi proyek adalah bahwa metode peninjauan kinerja tidak konsisten dengan metode seleksi proyek. Penilaian dan kompensasi kinerja cenderung bersifat jangka panjang. Dengan demikian, fokus pada manajemen tingkat bawah dan sampai tingkat tertentu, manajemen tingkat menengah tentu akan berupa kinerja jangka pendek yang seringkali diukur dengan tingkat imbal hasil akuntansi.
Selanjutnya mengenai tampilan rasional. Nah, jadi di sini faktor manusia ini sangat terlibat ya dalam proses penyusunan anggaran modal, sekalipun hanya ada begitu sedikit perhatian yang diberikan untuknya dalam literatur. Nah, kesimpulannya seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran modal ini memiliki tampak muka yang rasional, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Akan tetapi yang mendasari proses pengambilan keputusan adalah faktor-faktor keperilakuan yang telah disebutkan sebelumnya. Sayangnya, para pengambil keputusan ini mungkin tidak ingin mengakui bahwa faktor-faktor manusia yang irasional mungkin menjadi faktor yang terpenting dalam penerimaan atau penolakan terhadap proyek tertentu. Selanjutnya, saran-saran perbaikan. Nah, pertama itu adalah penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal harus menyadari faktor-faktor keperilakuan yang melekat terlebih dahulu pada proses tersebut. Kemungkinan faktor-faktor ini seharusnya tidak diperbolehkan untuk mengaburkan dan keputusan yang relevan dan yang bersifat lebih rasional. Dan yang lebih lanjutnya, disarankan agar implementasi pasca audit ini dilakukan pada proyek-proyek anggaran modal. Dan sesuai dengan hal itu, direkomendasikan pula bahwa ukuran kinerja jangka pendek untuk proyek anggaran modal yang realistis sebaiknya dikembangkan. Dan kesimpulannya, disarankan bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal ini harus saling menyadari akan faktor-faktor keperilakuan yang terlibat. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan kita pada hari ini adalah bahwa semua fakta keperilakuan dari pihak penyusun anggaran modal ini beserta pihak yang menyetujui usulan anggaran tersebut perlu diidentifikasi sedini mungkin sebelum anggaran tersebut diimplementasikan. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.